Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triana Olivia Tahol dengan akhiran NIM 220 dari kelas Manajemen E angkatan 21. Di sini saya akan membahas mengenai perumusan masalah penelitian. Sebelum membuat sebuah penelitian, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang melatar belakangi penelitian tersebut. Untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai hal-hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian, maka kebutuhan objek dalam mendeskripsikan latar belakang penelitian ini perlu dipaparkan. Yang pertama, yaitu fakta atau kondisi atau masalah yang ada atau terjadi saat ini. Yang kedua, apa arti pentingnya penelitian yang akan dilakukan? Kemudian, bagaimana kaitannya dengan tuntutan kebutuhan saat ini dan tuntutan perkembangan di masa yang akan datang, serta hal-hal strategis yang akan dicapai berkaitan dengan dilakukannya penelitian tersebut. Pengertian masalah. Ada beberapa pengertian masalah, yaitu yang pertama, secara sederhananya, masalah dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dan kenyataan yang ada itu tidak sesuai. Yang kedua, masalah yang berbentuk persoalan atau problem adalah penyimpangan dari apa yang dikehendaki dan yang menjadi kenyataan. Masalah adalah situasi penyimpangan atau gap yang terjadi yang dapat dilihat dari fenomena bisnis, hasil penelitian, atau aplikasi teori. Suatu masalah tidak harus menuntut atau menimbulkan suatu penelitian, tetapi penelitian dilakukan karena adanya sebuah masalah. Jadi, seseorang yang akan melakukan penelitian harus menentukan masalahnya terlebih dahulu. Selanjutnya ada sumber masalah. Pencarian masalah dapat dilakukan dari berbagai sumber, seperti textbook, laporan penelitian yang tidak dipublikasikan, proceeding, tesis atau disertasi, jurnal, pengamatan sepintas atau fakta di lapangan, pengalaman pribadi, pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, lokakarya, dan lain sebagainya, pernyataan pemegang otoritas, serta perasaan intuitif pribadi. Selanjutnya, menggali masalah. Sebelum kita membuat latar belakang penelitian, kita harus menemukan fenomena bisnis atau data lapangan, kemudian membuat gap research dan gap teori. Dari ketiga hal tersebut, kita akan mengetahui latar belakang masalah yang kemudian akan dibuat rumusan masalah penelitian. Fenomena bisnis. Contoh fenomena bisnis atau manajemen yaitu seperti peningkatan atau penurunan penjualan, keluhan konsumen, efektivitas promosi, dan lain sebagainya. Masalah ini dapat ditemukan di perusahaan melalui observasi, laporan-laporan, berita di koran, jurnal, dan lain sebagainya. Fenomena bisnis ini biasanya dilakukan untuk penelitian S1, S2, dan S3. Selanjutnya, gap research. Yang dimaksud gap research yaitu dua penelitian yang memiliki variabel sama tetapi hasilnya berbeda. Data ini bisa dicari melalui jurnal-jurnal hasil penelitian seperti tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Gap research biasanya dilakukan untuk penelitian S1, S2, dan S3. Contoh gap research seperti pada penelitian Zakiyah pada tahun 2007 yang menemukan fakta bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan. Sedangkan pada penelitian Darmayanti pada tahun 2006 menemukan fakta bahwa service performance yang baik tidak selalu menghasilkan kepuasan nasabah. Kemudian ada gap teori. Yang dimaksud gap teori yaitu mengkaji teori dan membanding-bandingkan berbagai teori yang kemudian digugat dan menawarkan teori baru. Hal ini bisa dicari melalui berbagai sumber bacaan dan biasanya dilakukan untuk penelitian S2 dan S3. Pemilihan masalah. Setelah masalah-masalah diidentifikasi, belum tentu bisa menjadi jaminan bahwa semua masalah tersebut layak dan sesuai untuk diteliti, sehingga perlu dipilih salah satu atau beberapa masalah yang paling baik dan layak untuk diteliti. Pertimbangan pemilihan masalah dapat dilakukan melalui dua arah. Yang pertama dari arah masalahnya, yaitu perkembangan kelayakan berdasarkan arah masalah atau sudut pandang objektifnya atau nilai penelitiannya. Apakah penelitian memberikan sumbangan kepada pengembangan dan penerapan iptek atau pemecahan masalah praktis. Dan yang kedua, dilihat dari arah penelitiannya, yaitu perkembangan berdasarkan kelayakan dan kesesuaian penelitiannya menyangkut kelayakan biaya, waktu, sarana, dan kemampuan keilmuan. Selanjutnya ada perumusan masalah penelitian.
Rumusan masalah yaitu rumusan mengenai bagaimana sebuah masalah akan dipecahkan melalui sebuah penelitian ilmiah. Masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan keraguan-raguan atau tafsir yang berbeda-beda. Karena masalah tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar pengajuan teori dan hipotesis, pengumpulan data, pemilihan metode analisis, dan penarikan kesimpulan. Ada beberapa teknik perumusan masalah penelitian. Yang pertama, dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Yang kedua, singkat, jelas, dan padat. Yang ketiga, memberikan petunjuk dimungkinkannya pengumpulan data dan adanya metode pemecahannya. Dan yang terakhir, masalah sinkron dengan judul penelitian. Terdapat 5 ciri rumusan masalah penelitian yang baik. Yang pertama, mempunyai nilai dan kelayakan penelitian dari segi manfaat atau kontribusi. Yang kedua, visible atau dapat dipecahkan atau konkret di mana ada data dan metode pemecahannya. Ketiga, menarik bagi peneliti yang didukung kemampuan keilmuan. Keempat, spesifik mengenai bidang tertentu atau jelas ruang lingkup pembahasannya. Dan yang kelima, berguna untuk mengembangkan suatu teori. Selanjutnya, contoh rumusan masalah penelitian. Contoh rumusan masalah deskriptif, yaitu berapakah tingkat hunian Hotel Lombok Raya, apakah iklan yang ada perlu diubah. Sedangkan contoh rumusan masalah inferensial, yaitu apakah iklan berpengaruh terhadap peningkatan penjualan, apakah harga, layanan, dan fasilitas berpengaruh terhadap tingkat hunian hotel, apakah harga, layanan, dan lokasi berpengaruh terhadap keberhasilan supermarket. Kemudian ada perumusan tujuan penelitian. Penelitian memiliki tujuan untuk menjelaskan tujuan akhir yang akan dicapai oleh peneliti setelah penelitian selesai dilakukan, dan untuk memberikan gambaran yang tegas tentang sasaran dan ruang lingkup penelitian. Teknik merumuskan tujuan penelitian ada dua, yaitu singkat dan spesifik, serta diarahkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Contoh tujuan penelitian yaitu menguji pengaruh kualitas jasa terhadap nilai nasabah Bank Jatim di Madura. Perumusan manfaat penelitian. Manfaat penelitian yaitu untuk menjelaskan manfaat atau kontribusi yang akan diperoleh dari hasil penelitian dan siapa pihak yang akan mendapatkan manfaat tersebut. Teknik merumuskan manfaat penelitian ada dua, yaitu yang pertama disebutkan secara detail siapa saja yang mendapatkan manfaat dan apa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian. Yang kedua, yaitu manfaat dapat dikaitkan dengan orientasi penelitian. Apakah mempunyai kontribusi pada pengembangan dan penerapan iptek, pengembangan kelembagaan atau organisasi, atau untuk pemecahan masalah-masalah praktis, atau menunjang pembangunan, dan sebagainya. Contoh manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi peneliti. Contohnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam hal wawasan dan pengetahuan tentang syariah relationship marketing dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah di dunia perbankan syariah, khususnya di BPRS Bakti Semekar Sumeneb. Yang kedua, manfaat bagi sivitas akademika. Contohnya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa ekonomi syariah sehingga dapat dijadikan rujukan referensi untuk semua kalangan, khususnya Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Yang ketiga, manfaat bagi instansi atau lembaga keuangan. Contohnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi praktisi perbankan syariah dan pihak manajemen perbankan dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta bagaimana memelihara hubungan yang baik terhadap nasabahnya. Pemilihan tema, topik, dan judul penelitian. Tema penelitian diperlukan untuk mengarahkan ruang lingkup dan bidang telaah yang akan dipelajari oleh peneliti yang berkaitan dengan bidang ilmu. Sedangkan topik penelitian berkaitan dengan garis pembahasan yang bersifat spesifik. Dasar pemilihan tema dan topik penelitian. Ada 3 dasar pemilihan tema dan topik, yaitu pertama, adanya kemampuan untuk melaksanakan keilmuan, sumber daya, dan fisik. Yang kedua, data dapat diamati termasuk tersedianya alat pengumpulan data. Dan yang ketiga berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, yaitu yang berkaitan dengan pemecahan masalah-masalah praktis. Selanjutnya ada judul penelitian.
Dalam memilih judul, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, tampak ruang lingkup dan metode pembahasannya. Yang kedua, tampak ruang lingkup objek penelitiannya, seperti populasi atau sampel. Yang ketiga, berkaitan dengan tema dan topik penelitian. Yang keempat, mempertimbangkan masalah yang dihadapi. Yang kelima, mempertimbangkan bidang ilmu yang dipelajari atau dikuasai. Dan yang keenam, judul hendaknya yang sedang aktual. Judul hendaknya dibuat dengan singkat dan jelas, tidak perlu semua variabel disebutkan dalam judul, tidak berarti ganda atau dapat ditafsirkan lain, menggunakan istilah yang sudah umum, menggunakan bahasa baku, dan tidak lebih dari 3 baris, karena judul yang terlalu panjang akan membingungkan. Contoh hubungan tema, topik, dan judul. Contoh temanya yaitu perilaku konsumen, sedangkan untuk topiknya yaitu green marketing dan judulnya yaitu kajian perilaku green marketing konsumen. Dari contoh tadi dapat disimpulkan bahwa tema, topik, dan judul itu saling berkaitan. Ada beberapa contoh judul. Yang pertama, hubungan antara dimensi kualitas jasa, nilai nasabah, dan kepuasan nasabah pada Bank Jatim di Madura. Contoh yang kedua, pengaruh syariah relationship marketing dalam meningkatkan kepuasan nasabah dan loyalitas nasabah. Studi pada BPRS Bakti Sumekar, Sumeneb. Contoh ketiga, analisis indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik RSUD Kabupaten Bangkalan, Madura. Contoh judul keempat yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap keputusan beli. Studi pada konsumen kosmetik di Bangkalan. Yang terakhir yaitu teknik menyusun latar belakang masalah. Menurut Ferdinand, teknik menyusun latar belakang masalah ada 3, yaitu meningkatkan fenomena manajemen atau bisnis, gap research, dan gap teori, terutama yang didapatkan dari penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya. Kemudian mengenalkan core research problem, dan dikembangkan menjadi naskah yang merupakan sebuah outline dari roadmap penelitian. Kemudian menulis diawali atau dimulai dari suatu pemikiran yang luas, semakin lama semakin menyempit pada bidang yang menarik, yang perlu diteliti, dan di tempat itulah dirumuskan masalah penelitiannya. Menurut Dijen Dikti, latar belakang terdapat 2 teknik, yaitu mengemukakan hal-hal yang mendorong atau argumentasi pentingnya dilakukan penelitian, serta menguraikan proses dalam mengidentifikasi masalah penelitian. Sedangkan menurut Munandir, yaitu mengungkapkan pentingnya masalah tersebut diteliti. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.